kami sih berharap masyarakat bisa menerima pertobatan kami. Semua orang mempunyai masa lalu. Tidak tidak ada orang yang tidak bersalah. Tentunya seperti kami juga mempunyai salah ya. Tapi kami ini sudah berubah, sudah bertobat. Kami berharap ya masyarakat bisa menerima kami ya. Seperti dahulu sebelum kami ditangkap oleh petugas. Seperti itu. Kami melakukan kembali ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI, 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 Ya, saya meyakini ya, apa yang diajarkan semua agama itu baik pada dasarnya. Ya, karena ini ranah keyakinan, jadi kita juga harus menghargai keyakinan-keyakinan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Fernando alias Edo alias John Timur ya. Saya dulu pernah terlibat di kasus terorisme dan terkait salah satu jaringan yang ada di Indonesia pada tahun 2011. Pada awalnya iya ya, jadi saya merasa minder ya dengan status sosial saya. Karena ya jujur mungkin orang nggak tahu ya kalau di dalam lapas itu ada pembinaan. Jadi mereka pukul teroris itu ya teroris gitu kan. Ada banyak faktor ya yang membuat berubah ya. Yang paling sangat berpengaruh itu ya mungkin saya tidak ada komunikasi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Biasanya dulu ketika di lapas darat ya, kita menyebutnya lapas darat yang selain Nusa Kambangan, itu kita aktif komunikasi gitu. Nah, jadi ketika saya masuk high risk, one man one cell ya, jadi ruangan 3x4 dengan CCTV 24 jam, jadi kami tidak tahu mana siang, mana malam. Nah, disitulah mungkin titik perubahan saya akhirnya juga dorongan juga terhadap orang tua saya agar berubah. Nah, disitulah akhirnya saya berpikir ulang. Dan memang ada yang salah dari pemahaman saya yang saya lalui dulu, yang saya pahami dulu. Allahu Akbar. Nah, bagaimana ketika kita di Indonesia yang setiap hari kita lihat ya kan, pemimpin-pemimpin kita bisa melihat dia sholat, bahkan kita sholat tidak dilarang di sini. Nah, artinya di sini pemahaman ini bertolak belakang. Akhirnya saya berpikir, wah ini ada yang salah dari pemahaman yang saya jalannya. Dari situlah akhirnya kita sharing, akhirnya saya yakin bahwa ini salah. Akhirnya saya ikut program NKRI, program lapas, dan dari situlah saya ikut proses. Saya bisa turun ke maksimum, lalu ke lapas medium Nusa Kambangan. Nama saya Muhammad Iqbal Ramadan, umur 26 tahun, pernah menjadi narapidana terorisme di salah satu jaringan yang berada di Indonesia, dan itu ilegal. Saya pulang ke Indonesia tahun 2016-17 ya. Itu tidak langsung ditahan, saya dibawa dulu ke Kementerian Sosial yang berada di Bambu Apus, RPTC, Rumah Trauma Center. Kemudian di situ 5 bulan, dan akhirnya saya dibawa ke Rutan Makobrimob, waktu itu yang berkeputusan di Kelapa II. Di sana saya belum lama terjadinya rusuh Mako juga, saya berada di sana, saya sedang menjalankan BAP saya. Sampai akhirnya saya terkenakan pidana kasus terorisme selama 3 tahun. Saya jalani kurang lebih 2,8 tahun. Titik menyesal banget
Saya pas tidak bisa bertemu keluarga saya itu yang di Gunung Sindur itu, dibatasi sebuah kaca dengan telepon di mana Hari Raya Idul Fitri, orang bercengkerama dengan keluarga, sanak saudara. Tapi kami dibatasi oleh itu. Saya di situ nangis, ibu saya pun menangis. Di situ saya berpikir, masa seperti ini terus. Di situ saya memutuskan untuk berubah lah saya. Harus yang lebih berbakti lagi sama orang tua. Pertama sih pikir lebih jauh tentang untuk membahagiakan ibu ya. Ibu saya kan emang seorang janda, anak berlima ya. Adik saya juga masih kecil-kecil. Saya berpikir keras di situ, ibaratnya kalau saya begini terus saya tidak bisa berbakti sama orang tua. Sedangkan surga saya di bawah telapak kaki ibu. Lebih ke situ aja sih saya berpikir. Dan beriring jalannya waktu saya pun, saya juga pengen berkeluarga lah biar saya fokus untuk bekerja. Cuman di situ aja yang bisa saya bisa benar-benar merubah saya untuk insya Allah tidak mengulanginya lagi. Ini udah berapa gabung dari tadi nih? Udah di jam berapa tadi ini? Hah? Oh, ke Mangi, dari pagi ke Mangi? Waduh. Cuma berlima aja ini. Awalnya memang saya dulu tidak ada keturunan yang radikal ya, yang ekstrim atau terlibat terorisme ya. Jadi bahkan saya sendiri sekolah di sekolah umum. Adik-adik saya sekolah di sekolah umum dari SD sampai kuliah bahkan negeri ya. Nah akhirnya pada di pertengahan di tahun 2011 ya mulailah saya berubah, pengen berubah baik lah. Wah, ini panen hari ini ya? Iya. Berapa kilo ini? 8 8,840 ya, 8,840. Ini juga tadi udah ditimbang ya. Udah. Berarti hari ini total semua hampir 27 ya. Ya pada saat itu memang dari tadi saya tidak ada background pesantren agamanya yang minim. Nah, saya pada saat itu ya saya mengatakan itu sebuah kebenaran. Karena saya memang tidak ada dasar gitu, tidak ada keilmuan gitu. Nah, saya akhirnya meyakini ya kan apa yang disampaikan sama ustadz-ustadznya. Nah, sampailah kepada titik saya harus memerangi negara ini. Jadi saya dulu memvonis negara ini adalah negara kafir. Nah, disitulah awal pintunya ketika saya masuk ke jaringan teroris yang ada di Indonesia. Awal-awal saya ketangkap itu memang pada tahun 2014 ya. Itu di kasus pertama itu yaitu pengerusakan kantor pengadilan. Nah, itu divonis tidak sampai setahun. Nah, akhirnya saya bebas. Setelah saya bebas, itulah saya diberikan tanggung jawab pendanaan itu. Nah, akhirnya pada tahun 2016 kejadian Tamrin, pasca kejadian Tamrin, 1 hari setelah itu saya tertangkap di daerah Bekasi. Jadi untuk kejadian Tamrin tepatnya ya, jadi memang itu bukan kerjaan jaringan kami. Jadi kita betul-betul kaget ya, karena memang pada saat itu kita juga punya tugas untuk amaliyah lagi di daerah Jakarta juga sudah kita schedulekan itu. Ternyata ada kejadian Tamrin meledak ya kan pada tahun 2016 di tanggal 14 ya hari Kamis. Nah, jadi kita kaget ternyata, wah ini kerjaan siapa? Nah ternyata Usut punya Usut ini kerjaan yang pernah koneksi dengan kami. Nah disitulah akhirnya kami tertangkap setelah pasca kejadian Tamrin. Nah ditemukanlah beberapa pucuk senjata dan ratusan amunisi. Dan juga beberapa logistik militer yang memang harus kita kirim ke Poso. Saya waktu pasca ketangkap kedua itu, saya divonis 6 tahun 2 bulan. Mari Bu. Berapa? 10. Intinya saya juga kalau bukan karena pertolongan Allah ya, tidak juga untuk bisa kenal mas-masnya segala macam. Saya
murni untuk pertama ngaji. Mentor saya atau ustadz saya ini melihat saya ini potensi sekali gitu loh untuk tugas ini mungkin. Sampai akhirnya saya dikirim ke Jawa Tengah untuk pelatihan. Di sana pelatihan fisik untuk kedepannya dipersiapkan untuk pergi ke Suriah seperti itu. Sekitar umur 21 sampai 24. Masih 21, 22, 23, 24 lah. Masih buat kecil sekali umur saya. Sampailah di tempat pertranslitan itu, dibimbing sama orang Suriah juga ada, dari orang Turki juga ada, menuju ke perbatasan Suriah Turki untuk nyebrang ke dalam Suriah ya. Saya itu bertiga, karena kalau teman saya kan 6 orang, itu dibagi 2. Satu kloter berangkat 2 hari yang lalu, saya baru berangkat. Nah, pas bagian saya dikit lagi sampai perbatasan, ada orang Suriah yang ingin nyebrang juga ke Turki, saya ingin nyebrang ke Suriah. Di situ kami bentrok dan mereka pun ternyata sedang dikejar-kejar oleh tentara Turki dan itu diberondong sama tentara Turki. Ya alhamdulillah saya masih ada umur, pada kami waktu itu sempat diberondong, ibaratnya ditembaki oleh tentara. Alhamdulillah kami nggak kena. Disitulah awal mula saya tertangkap. Silakan dirapikan, Pak. Pak, silakan dipasang. Dulu peran saya hanya sebagai peserta. Jadi qadarullah saya belum terlibat terlalu jauh. Ikut pengajian, ada sebuah pertemuan dari beberapa daerah, ada dari Depok, khususnya sekitar wilayah Jawa Barat. Ternyata di pertemuan tersebut ada pembaiatan kepada kepada jaringan ISIS di Timur Tengah. Itu yang sebetulnya yang membuat saya bersama teman-teman yang hadir di situ kemudian terjerat kasus terorisme, pembaiatannya. Saya beserta teman-teman yang lain yang berbarengan dengan saya tidak ada tujuan untuk menyerang negara, membuat chaos di negara. Tidak, hanya untuk memperbaiki diri. Kemudian ya qadarullah, Allah mentakdirkan saya beserta teman-teman harus bertemu dengan kelompok pengajian yang tidak tepat seperti itu. Dipencet on. Alasan utama kenapa saya mau muncul di publik ya memberitakan semua kejadian mengenai terorisme, apa yang saya alami gitu ya. Tidak lebih, saya tidak ingin ada lagi pemuda-pemuda yang merasakan kepahitan seperti saya. Terus di pesantren itu caranya? Inilah salah satu tujuan kenapa saya juga mau ke publik ya, mau ikut berkontribusi terhadap negara itu salah satunya ya dengan cara ini saya bisa menularkan ilmu yang pernah saya dapatkan kepada teman-teman yang lain karena di luaran sana antara jaringan yang masih aktif dengan para ex-napiter yang katakanlah sudah bertobat sebelumnya itu sama-sama berebut pengaruh. Bapak ngarimer dalam posisi kayak gitu, kayak ini nggak boleh. Nanti bubuknya masuk ke dalam. Bubuk kalebat. Biar teman-teman yang dikucilkan oleh masyarakat, yang sulit mendapatkan pekerjaan, kemudian mereka bisa mandiri ya, mereka bisa bekerja sendiri, setidaknya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri, atau bahkan bisa untuk mengajak teman-teman yang lainnya, yang ex-napiter lain kan. Kalau teman-teman ini kan yang baru pada pulang, tentunya sulit untuk mencari pekerjaan, boro-boro dapat pekerjaan.
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar atau bahkan dari keluarga terdekatnya pun agak sulit, karena apa? Stigma negatif yang melekat, yang sulit untuk dibuang. Untuk kelanjutan puyuh bagaimana? Kita kan target ini harus 10.000. Tapi kendalanya kan ketika ada permintaan dari luar nih. Artinya penyesalan pastilah ya. Tapi kan kita tidak bisa berlarut-larut ya. Saya pribadi itu tergadai dengan dosa-dosa masa lalu saya. Sudah berapa orang yang saya akomodir, yang kita biayai untuk kita kirim ke Suriah, kita kirim ke Poso, dan keluarganya di sini juga akhirnya menjadi yatim dan janda. Nah, alhamdulillah ketika saya berubah, khususnya Densus 88 itu mengakomodir kami yang ex-napiter ini, membentuk sebuah wadah yayasan. Pak Urip 15 kilo. Yayasan ini namanya The Bintal ya. The Bintal itu dekat bintang di langit. Jadi yayasan ini dibentuk pada tahun 2021 dan pembinanya dari Densus ya. Puyuh pasti kan ada. Waalaikumsalam. Siap, Mas Iqbal, siap. Komandan. Alhamdulillah. Nih, ketua The Bintal nih. Nah, jadi program-program di yayasan tersebut salah satunya adalah kita punya unit usaha puyuh. Nah, alhamdulillah dengan adanya unit usaha di The Bintal, ada juga yang bekerja warga sekitar ya yang kita pekerjakan. Bahkan hasil telurnya ya, yang setiap hari kita panen itu juga ditampung dengan warga sekitar yang dia jualkan ke warung-warung. Jadi kita nggak lempar keluar, jadi kita dahulukan warga-warga sekitar. Ini adalah kelas ya, kelasnya. Ini kelas maksimal, kelas ini maksimal 16. Nah ini kebetulan teman-teman dari Napiter ya, belajar tentang teknik pendingin, mereka di assessment, pretest ya. Mereka sejauh mana pengetahuan tentang ASI. Awalnya untuk membantu mereka dalam proses reintegrasi sosial, sehingga saat mereka bebas dari lapas, setelah kita bina dari awal sampai bebas dari lapas, ini mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat begitu, dan kemudian berkembang dari hanya proses reintegrasi sosial menjadi membantu kami dalam proses deradikalisasi dan pencegahan radikalisme. Orang-orang ini yang sudah bagus ini jangan sampai, kita harapkan jangan sampai ditarik kembali oleh jaringan-jaringan teroris gitu, sehingga kita kuatkan ekonominya mereka dulu, sehingga setelah ekonomi mereka kuat, mereka bisa mandiri, maka mereka akan ikut membantu kami dalam meng-NKRI-kan napiter-napiter lain yang di dalam lapas gitu, dan juga mencegah teman-teman yang lain untuk tidak terlibat paham radikalisme dan terorisme. Jadi awalnya rumah singgah ini memang ide dari mereka, dari teman-teman Yayasan The Bintal. Kenapa kita buatkan rumah singgah ini? Karena banyak istri-istri dari napiter ini saat suaminya ditangkap, mereka ini bingung. Mereka nafkah dari mana, tinggal di mana, penghasilan dari mana, begitu. Jadi ya mereka banyak yang luntang-lantung, dan juga jika tidak kita tolong, maka banyak jaringan teroris ini yang akan membantu mereka, dan mereka akhirnya tertarik untuk bergabung ke jaringan teroris. Nah ini daripada mereka ikut bergabung dengan jaringan teroris, lebih baik kita yang tampung, kita yang biayai, kita yang bantu, sehingga mereka bisa, kalau memang suaminya mau NKRI, bisa gitu, tidak takut lagi karena istrinya tidak ada nafkah. Suami terkena kasus terorisme awal penangkapan tahun 2019 bulan Juni. Alhamdulillahnya sih sudah menjalani kehidupan normal gitu. Sekarang lagi nunggu kepulangan suami aja. Karena suami menyadari bahwasannya
apa yang saya lakukan ini salah gitu. Jadi ibaratnya ketika dia di penjara dia menemukan diri dia dulu lagi gitu. Karena dia mikir gini kan, kasihan istri dan anak-anak saya gitu di luar sendiri gitu kan. Terutama kan saya ya anak-anak masih kecil-kecil. Jadi memang sebenarnya kita sangat membutuhkan sosok seorang suami, seorang ayah gitu. Ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu, ingin lebih fokus lah ke anak-anak gitu, pengen sekolahin karena anak-anak sekarang kan sudah besar-besar juga ya, sudah mempunyai cita-cita. Harapannya sih semoga bisa memberikan pendidikan terbaik gitu sama mereka supaya mereka bisa mencapai cita-cita mereka lagi. Mungkin saya harap untuk ex-napiter di luar sana yang sudah bebas, kalau memang mereka sudah baik, sudah NKRI, sebaiknya masyarakat ini dapat menerima lagi begitu. Sebagaimana mereka masyarakat umum. Jadi kalau mereka masih dilabeli oleh pernyataan bahwa mereka ini mantan teroris ini akan melekat terus dan mereka akan terus dikucilkan. Jika mereka dikucilkan, maka mereka akan kembali lagi ke jaringan yang bisa menerima mereka begitu. Jadi saya harapkan masyarakat bisa menerima dan mereka bisa berbaur lagi dengan masyarakat. Kami melakukan kembali ikrar setia negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI, 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 Pada dasarnya kita bersepakat ya terhadap sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kesepakatan kita dibingkai dalam Pancasila ya, yang di situ ada 5 sila dan itu juga sudah disahkan ya kan. Terhadap ulama-ulama kita yang terdahulu. Nah, maka kita harus menjaganya bersama-sama. Jangan sampai kita keluar dari bingkai Pancasila tersebut.